sinkronisasi biografi. Ya, sesuai di judul, kali ini gue bakalan review buku Teng 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 You Do You. Buku ini sebenarnya bukan buku gue buku teman gue, tapi sebagai salah satu ungkapan rasa terima kasih mungkin ya. Jadi gue ingin mengamalkan di platform gue ya, di sinkronisasi biografi ini. Semoga meskipun sedikit tapi ada yang mendengarkan dan juga ada manfaatnya. Nah, di buku You Do You ini cocok banget buat lo yang berumuran 20 ke atas atau 20 sampai 30 tahun, atau kalau misalnya sekarang istilahnya adalah quarter life crisis atau seperempat abad gitu ya. Seperempat abad ya, 25 tahun, 20 kisaran sampai 30. Kenapa cocok? Biasanya tuh di masa-masa itu masa-masa kita itu kayak bingung mau ngapain gitu. Terus kalaupun emang tahu apa yang harus dilakukan, kayak banyak pilihan-pilihan. Terus mulai orang-orang itu memasuki fase-fase yang berbeda. Ada yang fokus kuliah S2 kah, ada yang fokus kerja kah, ada yang fokus bisnis, ada yang fokus mulai berkeluarga. Terus ya berbeda-beda, bermacam-macam, dan bidangnya juga beda-beda gitu. Jadi kayak kalau misalnya waktu kuliah itu kita itu dibimbing kan, udah ada SKS-nya dari sekolah kuliah. Ketika hidup, lo ngedesain hidup lo sendiri gitu, kayak lo mencari tahu apa yang harus lo lakukan sendiri. Jadi buku ini tuh nuntun intinya untuk itu. Dan buku ini juga bagus ditulis oleh Alexandro Ruby, jadi dicampur oleh pengalaman Alexandro Ruby juga gitu, dari teori-teori yang ada, pengalaman-pengalaman orang-orang tokoh-tokoh yang ada, ilmu-ilmu yang Alexandro punya, dan juga pengalaman Alexandro itu sendiri. Ini juga ngajarin lo pertamanya mengenal diri lo sendiri dulu. Ketika lo sudah mulai mengenal diri lo sendiri, tahu apa tujuan hidup lo, apa yang ada di insight yang lo punya, hal-hal spesial yang orang lain gak punya, karena kan semua itu punya experience beda-beda. Nah, nanti diarahin ke connecting the dot. Connecting the dot itu adalah, atau connect the dot lah ya, jadi menghubungkan titik-titik. Sebenarnya walaupun hal-hal yang kita lakukan itu misalnya berbeda-beda, kan ada orang yang misal kuliahnya apa, kerjanya apa, terus nanti kerja apa, pindah apa, itu menghubungkan titik-titik menjadi suatu bentuk yang sebenarnya itulah lo gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bisa menemukan itu bisa menuntun kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Nah, di buku ini, You Do You ini, cara menyatukannya juga dengan formula Ikigai. Kalau teman-teman yang udah gak asing dengan Ikigai, ya seperti yang ada di gambar berikut ini. For finding Ikigai in your under 13 sebenarnya hal yang impossible. Kenapa gue bilang impossible? Mungkin lo bisa udah tahu Ikigai lo di bawah umur 30. Bukan hal yang gak mungkin, atau bisa banget, kemungkinan besar. Tapi untuk Ikigai sendiri itu bukan sesuatu hal yang mutlak atau hal yang konstan selalu Ikigai lo pasti kayak gitu. Ikigai akan terus berubah, terperbaharui sesuai dengan proses berpikir lo, proses bertumbuh dan dewasanya lo, dan juga pengalaman lo, dan juga apa yang dibutuhkan dunia. Ya, kalau lo lihat gambar ini, Ikigai itu ada diiriskan atau saling teriris gitu ya, di 4 unsur, yaitu what you love, what the world needs, what you can be paid for, and what you are good at. Jadi sebenarnya kalau misal lo lihat ini, kalau misal lo mau tahu rahasianya ya, diagram ini tuh sebenarnya bukan diagram Ikigai. Diagram ini adalah diagram purpose yang dibuat oleh Andres Zuzunaga. Lalu kenapa dibilang Ikigai? Nah, karena ketika kita melihat arti dari Ikigai sendiri itu berdempetan dengan makna dari purpose, atau makna dari purpose sih, makna dari ditemukannya diagram itu. Kalau misalnya Ikigai ini kan bahasa dari Jepang, dan Ikigai ini sendiri sebenarnya kalau secara harfiah itu gak melulu soal pekerjaan, karir, tapi akan menjadi manusia seperti apa sih lo tuh akan menjadi siapa gitu. Nah, Ikigai yang sebenarnya itu kayak gitu. Dan kalau misalkan dijabarin, makna Ikigai itu kalau kata orang Jepang itu adalah kebahagiaan kecil dalam keseharian yang dalam jangka panjang akan membuat hidup lo lebih bermakna. Nah, sekarang udah tahu kan, kalau misalkan purpose itu kan artinya tujuan, masih kurang afdol gitu dari makna Ikigai sendiri. Tapi sekarang orang kenal diagram purpose itu dengan nama diagram Ikigai. Oke, nah untuk lo yang udah tahu
sekarang nih diagram ikigai, mungkin lo akan ngerasa, oh gue nemu ikigai gue kalau misal udah sesuai passion nih, atau lu mulai dengan what you love gitu, apa yang lo suka gitu, apa yang lo enjoy. Sebenarnya itu gak sepenuhnya benar, karena gak sedikit orang yang menemukan ikigainya dari what you can be paid for, atau lo gimana lo bisa dibayar gitu. Nah, seperti Alexandro Ruby sendiri, dia mulai dari karena dia ingin punya tambahan uang, ingin bisa menghasilkan uang, dia mulai dari situ dulu. Lama-kelamaan dia trial error, dia mulai tahu gitu, ibaratnya praktik di dunia nyata setelah dia lulus. Oh, ternyata gue tuh suka hal ini, ketika dia mencicipi beberapa bidang. Dan akhirnya, ataupun buat lo yang misalnya lo mulai dari dibayar dulu dan lu mendalami itu, lu merasa oh ini bukan gue, atau oh gue perlu resep tambahan gitu, kayak racikan orang kan beda-beda. Nah, itu akan membuat racikan atau rumus menjadi menu versi lo gitu. Itu yang dinamakan mungkin akan menjadi ikigai lo secara dinamis gitu nantinya, kalau misal lo terus punya mindset gitu. Sejujurnya ini salah satu gambar yang gue suka yang ada di buku ini. Kenapa? Karena dengan gue melihat gambar yang ada di buku ini, gue selalu berusaha mengingat bahwa kadang tuh kita melihatnya cuma dari hari ini, yang kadang-kadang bisa hari ini gak sesuai harapan, terus ketika kita masuk ke esok harinya yang menjadi hari ini juga semuanya tercapai. Jadi ada hal-hal yang secara fluktuatif terjadi dalam hidup hari per hari. Kalau kita ngelihat hari per hari itu kayak naik turun. Padahal kalau kita lihat per dekade, sebenarnya itu kita berprogres loh, melalui hikmah yang kita peroleh, proses pematangan manajemen emosi, proses problem solving, perjalanan spiritual, dan banyak lagi. Rekomendasiin banget lo buat baca buku ini, karena buku ini bisa nuntun lo, terutama buat lo yang sekarang lagi di fase quarter life crisis. Seperti yang gue udah bilang tentang ikigai, konsep ikigai itu akan nuntun lo. Dan juga yang spesial dari buku ini ada exercise link yang bisa lo klik, lo cari barcode dan semacamnya, dan list yang bisa lo isi untuk lebih mengenal diri lo, atau untuk yakin sama pilihan yang lo jalanin sekarang. Dan ternyata di buku ini juga dikasih tahu kalau misalnya lo tuh nggak sendirian. Jadi di seluruh belahan dunia itu mengalami yang namanya quarter life crisis melalui pengalaman Alexandro Ruby ketika dia di masa itu. Jadi nggak lo doang, kita semua juga melewati fase itu. Oke. Dan satu lagi hal yang gue suka dari buku ini dan juga dari penulisnya Alexandro Ruby, di setiap podcast dia ataupun di buku yang dia tulis ini, gue tuh suka dia itu melakukan riset. Contoh misalkan nih, untuk kita yakin kalau misalnya sukses itu adalah kegagalan juga bagian dari kesuksesan. Contohnya di fixed mindset dan growth mindset, kan ada perbedaannya tuh, gue ulas sedikit ya. Kalau growth mindset itu kan orang-orang yang selalu ingin berpikiran untuk selalu bertumbuh, atau dia tuh merasa ya hidup ini tuh tentang pembelajaran dalam jangka panjang, tidak ada yang benar dan salah, yang ada terus memperbaiki diri. Itu growth mindset. Tapi orang fixed mindset, kebanyakan justru orang cerdas itu memiliki fixed mindset. Kenapa? Karena dia selalu merasa orang yang berhasil itu orang yang gak pernah salah, orang yang selalu benar, orang yang selalu perfect. Padahal itu tuh hal yang bahkan benar itu ketika kita tuh selalu menghadapi hal secara dinamis itu kita bisa gitu. Cuma nanti ada karakter lagi sih, sebenarnya lu tipe orang dinamis atau stabil. Nah, dari ulasan gue itu tentang fixed mindset dan growth mindset nih contohnya. Alexandro Ruby itu nyajiin bab itu tuh dengan gak cuma dari opini dia, tapi juga ada quotes, terus juga ada juga riset. Gue suka baik di podcastnya, di buku yang dia tulis yang gue bilang, dia tuh selalu melakukan riset. Jadi kita tuh bisa punya sudut pandang yang lebih banyak lagi. Dan memang penulis yang baik adalah yang suka baca. Bukan kebetulan, emang udah jadi habit Alexandro Ruby ini untuk selalu giat membaca, untuk menyerap informasi dan juga merangkumnya melalui sudut pandang terbaik dia yang dia punya gitu. Dan gue
baca buku biasanya ada part-part quotes yang gue suka, entah itu buku tentang skill up, motivasi, biografi, atau yang nggak ada hubungannya sama upgrade diri tapi ada quotes nyempil, biasanya part ada gue suka. Salah satunya, nggak salah satu sih, beberapa atau ya lumayan banyak di buku ini yang gue suka. Mungkin bisa gue share kutipannya, seperti kutipan Andrea Dijkstra. Itu kutipannya kayak gini: in order to love who you are, you cannot have the experiences that shape you. Yaitu artinya adalah untuk mencintai diri lo sendiri, lo nggak bisa yang namanya membenci pengalaman-pengalaman yang udah ngebentuk lo sekarang gitu. Jadi mau itu pengalaman baik, buruk, yaitu yang menjadikan lo sekarang, dan itu jalan untuk mencintai diri lo sendiri, dan bahkan itu bisa menjadi jalan diri lo untuk menemukan versi terbaik diri lo. Oke, jadi lo akan bisa lebih memaafkan diri, menerima diri, mengetahui bahwa oh gue punya kekurangan ini, oh gue punya kelebihan itu. Terima yang memang udah stereotipnya lo gitu, yang gak bisa diubah, dan yang bisa diubah itu selalu lo harus punya growth mindset. Oke? Enjoy the process and trust the process. Kalau misalnya lo yang udah terjun di dunia keuangan, khususnya investasi dan saham, pasti lo gak asing sama yang namanya sesosok Warren Buffett. Seorang Warren Buffett pun bilang, you cannot make a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Yang artinya adalah kamu gak bisa dapetin satu atau membuat satu bayi dalam 1 bulan dengan dapetin 9 wanita yang sedang hamil. Nah, Warren Buffett pun juga percaya gitu sama yang namanya proses itu gak akan mengkhianati hasil. Bahkan Thomas Alva Edison atau pencipta bohlam lampu itu pernah ditanya oleh seorang reporter, gimana rasanya gagal 1000 kali? Dan apa jawaban Thomas Alva Edison? Jawabannya adalah, aku gak gagal 1000 kali. Bohlam itu gak akan tercipta atau gak akan terwujud tanpa adanya melewati 1000 kali kegagalan atau 1000 kali percobaan gitu. Jadi keep fighting. Oke, terima kasih telah menyaksikan atau mendengar podcast sinkronisasi biografi. Semoga bermanfaat. Bye bye. See you soon. By the way, baju yang aku pakai ini lucu banget kan? Gemes. Nah, kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa langsung cek aja IG-nya The Everyday Happy Project. Ya, benar. Kalian akan happy lihat model-modelnya, dan juga kalian bisa custom. BTW, bahannya adem banget. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, oke?